Audio Jungle. Mari simak videonya sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aka Sajana Tamara dari kelompok 6 beserta dua rekan saya, Sri dan Dia. Saya di sini akan menyampaikan tentang muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Muhkam secara bahasa juga dapat berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Sedangkan mutasyabih secara bahasa berasal dari kata syabaha, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan lainnya. Mutasyabih sama juga dengan kata tasyabaha dan ishtabaha, yang berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menunjukkan ayat yang terang tentang makna dan lafalnya yang letaknya untuk makna yang kuat dan mudah dipahami. Sebaliknya, mutasyabih adalah kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menunjuk ayat yang bersifat global yang membutuhkan adanya takwil yang sungkar dipahami karena ayat-ayat mujmal itu membutuhkan rincian. Ayat-ayat yang mu'awwal baru dapat diketahui maknanya setelah ditakwilkan, dan ayat-ayat yang muskil samar maknanya yang sukar dimengerti. Adapun pengertian muhkam dan mutasyabih secara terminologi, di kalangan ulama banyak berbeda pendapat. Seperti Al-Suyuti telah mengemukakan 18 definisi, dan Al-Zaqqani juga telah mengemukakan 11 definisi. Dari seluruh definisi tersebut yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan orang lain. Sedangkan mutasyabih tidak demikian, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Yang keempat, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepada iskal kepilikan. Sedangkan mutasyabih ialah lawannya muhkam atas ismis mustarok dan lafalnya mubhamar samar-samar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mulia Mutisari dengan nomor NPM 20111000041. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Akasah Janah Tamara. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih masing-masing dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu muhkam li dzatihi dan muhkam li ghairihi. Muhkam li dzatihi adalah ayat-ayat yang sudah dinasahkan pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan muhkam li ghairihi adalah ayat-ayat yang belum dinasahkan pada masa Rasulullah SAW. Mutasyabih juga memiliki dua bentuk, yaitu mutasyabih yang terdapat dalam lafal huruf berupa huruf-huruf pada permulaan beberapa surah dalam Al-Quran, dan mutasyabih yang terdapat dalam mafhum ayat seperti yang terdapat pada ayat-ayat berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu perbandingan jumlah ayat muhkam dan mutasyabih. Antara muhkam dan mutasyabih memiliki banyak perbedaan, namun yang terpenting di antaranya, yang pertama,
Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, lafal yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat secara berdiri sendiri tanpa diwakilkan karena sesuai tertibnya tepat, dan pengertiannya masuk akal sehingga dapat diamalkan. Yang kedua, mutasyabih adalah lafal yang dapat diketahui dengan memerlukan penjelasan ayat-ayat lain, lafal Al-Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, seperti halal dan haram, kewajiban dan larangan, janji dan ancaman. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabih yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya terdapat dalam surah Al-An'am ayat 59. Yang keempat, ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jelas pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Yang kelima, ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang rasik atau mendalam ilmu pengetahuannya, seperti dalam surah Al-Imran ayat 7. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayah, NPM 20111000454. Penjelasan mengenai ayat-ayat muhkam dan mutasyabih sebelumnya telah dijelaskan ya oleh teman kita, yaitu Akasah Janah Tamara dan Diah Mulia Mutiasari. Di sini saya akan membahas mengenai ayat-ayat hikmah dari ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dan sikap para ulama terhadap ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, hikmah-hikmahnya terlebih dahulu ya. Hikmah-hikmah ayat muhkam yang pertama yaitu menjadi rahmat bagi manusia, khususnya bagi mereka yang kemampuan bahasa Arabnya itu lemah. Yang kedua, memudahkan manusia untuk mengetahui isi dan maksudnya agar mereka itu mudah mengamalkan isi ajarannya. Yang ketiga, mendorong umat untuk lebih giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Yang keempat, itu menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran, karena lafal-lafalnya itu sudah menjelaskan dari isi maknanya, tidak perlu menunggu penafsiran ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya, seperti itu. Yang kelima, memperlancar usaha penafsiran atau penjelasan ayat maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Yang keenam, membantu para guru, dosen, mubaligh, dan juru dakwah dalam usaha menerangkan isi dari kandungan ayat suci Al-Quran tersebut. Yang terakhir, mempercepat usaha tahfidzul Quran dalam menghafal, karena ketika seseorang penghafal itu mengetahui arti dan maksudnya, maka otomatis dia akan lebih cepat menghafal ayatnya. Baiklah, itu adalah hikmah-hikmah dari ayat muhkam. Audio Jungle. Selanjutnya adalah hikmah ayat-ayat mutasyabihat. Dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran membawa hikmah yang banyak. Yang pertama, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sifat dan zatnya Allah itu ditampakkan kepada manusia yang lemah. Karena itu Allah menyamarkan sifat dan zatnya dalam ayat-ayat mutasyabihat, sehingga jelas merupakan rahmat Allah SWT yang besar bagi manusia. Yang kedua, sebagai ujian dan cobaan terhadap kekuatan iman umat manusia. Apakah dengan disamarkannya sebagian isi Al-Quran mutasyabih itu
maka akan tetap iman atau tidak, seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 7. Yang selanjutnya, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Yang selanjutnya, mendorong umat untuk giat belajar, tekun menalar, dan rajin meneliti. Sebab dengan adanya ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran yang harus mereka pedomani itu giat mempelajarinya agar dapat mengerti terjemahannya. Yang terakhir, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Audio Jungle. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah ayat-ayat mutasyabihat dapat diketahui oleh manusia atau tidak, atau hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Perbedaan sikap tersebut disebabkan oleh perbedaan cara membaca surah Ali Imran ayat 7, lebih khusus lagi tentang di mana kita berhenti membacanya pada potongan ayat tersebut. Para ulama yang berpendapat bahwa takwil ayat-ayat mutasyabihat hanya dapat diketahui oleh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami takwil sebagai hakikat sesuatu. Misalnya tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hari akhir dan masalah-masalah gaib lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hakikat sebenarnya. Sedangkan para ulama yang memahami bahwa takwil ayat-ayat mutasyabihat oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, memahami takwil adalah tafsir yang menjelaskan maksud kata-kata sehingga dapat dipahami. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara dua pendapat, yaitu antara yang membaca waqaf dan yang menyambungnya, karena perbedaannya kembali pada perbedaan takwil. Wallahu a'lam bishawab. Audio Jungle.